aku bisa bilang pain itu nggak bisa dihindarin. Manusia itu cenderung sebisa mungkin kita nggak menghadapi pain. Ya, nggak bisa. Iya. Kita akan cemas kalau kita berusaha untuk menghindari pain. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Dan hari ini kita akan membahas hal-hal yang sangat dalam bersama dengan narasumber spesial, Kak Vero. Hai. Kak Vero ini salah satu psikolog atau konselor di bicarakan.id ya Kak Vero. Udah berapa lama di Bicarakan? Setengah tahun mungkin ya. Udah setengah tahun ya, tapi Kak Vero ini salah satu yang paling rajin ada di rumah bicara ya. Udah siap? Ada yang mau ketemu sama aku mungkin di rumah bicara. Oh boleh, jumpa pers ya. Jumpa pers. Padahal psikolog nih ya. Oke. By the way, kita akan mulai langsung aja masuk ke topik. Boleh. Topiknya akan dimulai dari sebuah fenomena yang aku lihat di kalangan pertemanan gitu. Karena aku dan teman-teman ini sudah baru aja lulus dari perkuliahan, jadi kita udah bekerja mungkin 2-3 tahun gitu. Dan ketika kita ngumpul, kita akhirnya cerita-cerita gitu. Ada beberapa orang yang ngalamin emptiness dalam hidupnya, kayak kosong gitu. Dia bilang, gue bosen nih sama hidup gue, jadi kayak bangun tidur, mandi, makan, kerja, pulang, mandi lagi, tidur. Besoknya bangun begitu terus. Jadi kayak sebuah siklus yang dia bilang membosankan. Kayak buat apa gue hidup ya? Dulu punya mimpi, dulu aku masih SD, masih SMP, gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi ini gitu. Ada yang kesampaian mimpinya, ada yang akhirnya harus bekerja dulu di kantor atau apa yang tidak sesuai dengan mimpinya. Tapi keduanya sama. Ada yang bilang udah mencapai mimpinya, dia bilang aku tetap ngerasa bosan tuh hidup, kayak nggak punya tujuan. Tapi ada yang di kantor juga dia bilang nggak punya tujuan, nggak bosan hidup gini. Nah, fenomena itu apa ya Kak Vero? Apa yang terjadi dengan mereka gitu? Oke, kalau mungkin istilah yang bisa aku pakai ketika kita tidak mencintai hidup kita lagi ya. Kita tidak jatuh cinta lagi dengan kehidupan kita. Kenapa? Ya kayak kalau kita lagi naksir sama orang nih, kita kan berusaha untuk mendapatkan dia, kita berusaha untuk mengenal dia lebih dalam tentang orang itu gitu. Nah ketika kalau kita udah nggak suka lagi ya simple, kita nggak tertarik lagi. Kayak makna orang itu bermakna untuk kita dulunya. Tapi kalau kita udah nggak cinta lagi ya, kita lihat orang itu ya kayak kita melihat orang biasa aja. Sama seperti itu, ada masanya kita melihat kehidupan kita tuh kok biasa aja ya gitu, empty, kosong. Nah, aku bisa bilang mungkin karena kayak tadi Cia bilang, ada yang kita selalu punya goal pasti dalam hidup. Ada yang ketika goalnya udah kecapai, then what? Kita ngapain lagi? Ada yang ketika dia punya goal dan goalnya itu misalkan besar banget dan dia udah capek, kayaknya nggak dapet nih goal gue, udah deh gue nyerah gitu. Atau yang ketiga mungkin kita menggantungkan goal kita, kebahagiaan kita itu terlalu pada sesuatu atau seseorang gitu. Jadi kalau mungkin aku akan lebih bahas ke yang poin ketiga. Ketika kita terlalu menggantungkan goal kita atau tujuan hidup kita tuh pada seseorang atau sesuatu. Misalkan kita menggantungkan kebahagiaan kita pada seseorang. Kalau nggak ada orang itu, gue nggak bisa hidup. Kalau nggak ada orang itu, gue nggak semangat hidup. Atau kalau tujuan gue adalah orang itu, gue hidup untuk orang itu. Simple, ketika orang itu pergi, dimana semua orang itu pasti bakal pergi. Entah dia meninggal, entah dia pergi dengan orang lain, memilih orang lain, atau dia selingkuh. Tapi yang pasti semua orang bakal pergi. Dan gak cuman orang doang loh Cia. Kadang-kadang benda pun begitu. Walaupun benda mati nih ya.
kalau bendanya rusak atau hilang, pernah nggak sih kita punya barang yang kita sayang banget, terus sampai ketika barang itu hilang atau rusak, kayaknya setengah nyawanya hilang gitu. Iya betul. Ya itulah kalau kita, itu yang kita bisa bilang sebenarnya attach dengan seseorang atau dengan barang. Jadi nggak boleh dong kita sayang atau attach sama orang atau barang. Ya sebenarnya boleh aja, karena nggak mungkin juga kita nggak punya perasaan. Tapi jangan sampai kita menjadikan satu orang itu seluruh dunia kita. Atau contohnya begini deh, Cia bisa bedakan goalnya. Saya pengen punya rumah di tepi gunung dengan saya pengen punya rumah di tepi gunung dengan si X. Kira-kira bedanya di mana? Dengan siapanya itu? Ya, betul. Jadi kalau saya pengen punya rumah di tepi gunung, itu adalah goal. Goal yang, misalkan itu goal aku. Itu aku buat untuk diri aku sendiri. Jadi nanti gak ada orang, atau misalkan orangnya siapa, itu nggak spesifik. Siapapun yang nanti ada yang goalnya sama aku, sama-sama pengen punya rumah di tepi gunung, ya itulah orang yang akan ada di rumah itu. Tapi kalau kita sudah spesifik, kayak saya mau punya rumah di tepi gunung dengan si X. Nanti kalau X-nya misalkan meninggal, katakanlah X itu adalah pasangan kita sekarang. Nanti katakanlah si X itu meninggal, lalu gimana? Kita mimpi itu juga ikut seemingly impossible, karena si X-nya udah nggak ada gitu. Menarik sih, kalau misalnya kita lihat tadi Kak Vero bilang bahwa jangan taruh kebahagiaan kita pada barang atau orang ya berarti. Tapi kadang kita nggak sadar ya, ketika kita melakukan sesuatu atau kita mengerjakan mimpi kita, ternyata ketika kita udah di titik itu, begini aja nih. Gitu. I mean kayak kebahagiaan itu ternyata tidak terletak di sana ya. Ada orang yang dia mau menikah gitu, terus dia menganggap bahwa ketika dia menikah pasti akan happily ever after, seperti Disney story gitu. Dia berpikir bahwa menikah itu adalah goal hidupnya dan pasti bahagia. Ternyata waktu menikah, kok begini, kok nemu yang begini-begini sama pasangannya gitu. Nah, apakah menaruh kebahagiaan kepada suatu momen, tadi kan barang dan orang ya, ini momen kan, menikah gitu, kita pasti bahagia. Apakah itu sama dengan menaruh kebahagiaan kepada orang dan barang? Kayak momen nih, menikah, graduate, atau apa ya, naik jabatan gitu. Apakah itu sama? Tidak, sebenarnya tidak baik gitu untuk dilakukan. Kurang lebih sama. Aku bisa bilang itu attachment to happiness. Pada kebahagiaan kita attach banget, lekat banget sama happiness, sampai dimana aku bisa bilang sebenarnya nggak ada yang namanya happily ever after. Yang namanya hidup itu pasti ada momen kita bahagia, tapi ada momen kita sedih. Sama, dua-duanya tuh balance, karena life is all about balance. Kalau kita bahagia terus, kita ya akhirnya kita nggak akan menghargai si kebahagiaan. Kalau kita nggak sedih, kita nggak akan pernah tahu yang namanya bahagia dong, gitu. Jadi aku bilang momen sedih itu harus dan pasti akan ada. Cuman maka itu pikiran yang aku bisa bilang cukup berbahaya adalah kayak tadi happily ever after. Disney itu kan nggak nyeritain setelah mereka nikah terus mereka berantem, ya? couple terapi nggak ada gitu. Jadi ya itu, ya tapi kita menjual mimpi ke anak-anak gitu, and it's good ketika kita kecil. Hanya kita jangan sampai kita attach sama si kebahagiaan itu, sampai kita begitu takut ketika kita merasakan kepedihan, ketika kita ngerasain pain ya, kan kita bisa bilang life is pain ya. Ketika kita merasakan penderitaan, kita sampai lupa kalau momen si bahagia itu pernah ada. Jadi kita begitu attach sama kebahagiaan kita. Karena sama seperti
kalau kita lagi bahagia tiba-tiba ada sesuatu yang menyedihkan datang. Sama, ketika kita sedang down, ketika kita sedang di bawah pun, suatu saat si momen bahagia itu akan balik lagi. Ya, kita kan bisa bilang hidup itu kayak roda ya, terus berputar gitu. Jadi nggak mungkin kita happy terus atau nggak mungkin kita sedih terus. Mungkin itu ya makanya kalau aku bisa bilang aku nggak percaya sih dengan kata happily ever after gitu. Ini menarik sih. Berarti intinya kita tidak boleh mempunyai ekspektasi pada kehidupan bahwa hidup ini isinya cuma bahagia mulu, atau kita tidak boleh menjadikan bahagia sebagai goalnya kita. Tapi bahagia itu seperti satu rangkaian dalam hidup ini, kayak ada bahagia, ada sedih, ada kecewa, ada macam-macam emosi gitu. Kadang-kadang ada orang yang kehilangan makna hidupnya juga karena kebahagiaannya itu terlalu besar. Dia gimana? Hal yang membuat bahagia itu besar. Jadi kayak gue baru bahagia kalau gue punya duit 5 triliun gitu. Tapi dia tidak melihat hal-hal detail yang kayak sunset, sunrise, malam berbintang, yang kadang-kadang kalau aku lihat malam berbintang tuh kayak wah, mesmerize banget gitu kan. Dan aku nggak sadar kalau itu tuh ternyata perasaan yang mungkin nggak familiar ya. Waktu ngeliat bintang itu rasanya apa sih, kayak di dada itu kan kayak excited kayak itu. Ya itu adalah kebahagiaan dalam versi instan gitu. Dan kadang-kadang mungkin aku sendiri lupa. Seringkali kita baru sadar kalau kita sebenarnya selama ini bahagia ketika sumber kebahagiaan kita tuh hilang. Siapa pernah ngerasa kayak gitu? Jadi hal yang selalu ada itu kita cenderung untuk taking for granted. Gitu. Aku pernah ngalamin di situasi, bukan sebenarnya kayak pernah ada di titik yang ketika susah ngalamin yang namanya mau makan yang enak itu nggak bisa gitu. Karena ada dalam situasi yang ekonominya pas-pasan, bahkan berkekurangan gitu. Ketika aku berkekurangan, makan nasi campur yang 8 ribuan dulu di pinggir jalan, rasanya sedapnya minta ampun gitu. Tapi ketika sekarang sudah semuanya mulai settle, sudah punya uang sendiri, sudah mulai bisa menabung gitu, makan sesuatu yang dulu enak jadi gak enak. Nah, ini pasti banyak yang ngalamin nih, seperti yang Kak Vero bilang tadi ya, ketika kita punya 5 triliun, bisa jadi hal-hal yang kecil-kecil itu jadi nggak kerasa menyenangkan lagi, atau hal-hal yang kecil udah nggak berharga lagi gitu, karena kita punya sesuatu yang lebih besar. Benar begitu ya Kak Vero ya? Jadi kayak mungkin pain atau sesuatu yang sekarang kita lagi alamin, kayak proses itu adalah sesuatu yang harus justru disyukuri, karena itu membuat kita menghargai hal-hal yang kecil, nggak sih? Iya. Jadi ketika kita merasakan pain ya, aku bisa bilang pain itu nggak bisa dihindarin. Manusia itu cenderung sebisa mungkin kita nggak menghadapi pain. Ya. Nggak bisa. Yeah. Kita akan cemas kalau kita berusaha untuk menghindari pain, karena kita mau bikin rancangan, kita mau bikin jadwal seperti apapun yang membuat kita terhindar dari pain, ya pain itu ada yang physically, ada yang mentally, ya pasti salah satu akan ada yang kena sebenarnya gitu. Dan misalkan contohnya kita pengen ngebahagiain orang tua. Ngebahagiain orang tua itu adalah suatu goal yang mulia, dan mungkin kita semua punya cita-cita seperti itu, pengen ngebahagiain orang kita sayang. Dan itu kita jadikan tujuan hidup biasanya. Aku lahir untuk membahagiakan orang tua aku gitu. Apakah itu salah? Sebenarnya enggak, tapi kurang efektif, aku bisa bilang. One day ketika orang tua kita nggak ada, terus hidup kita tujuannya apa? Maknanya sudah hilang gitu. Sama ketika kita goal akhir kita adalah membeli Lamborghini misalkan. Udah dapet nih Lamborghini-nya, kita nggak tahu ya, life is full of surprise. Besok tiba-tiba saya dapat warisan berapa triliun bisa beli Lamborghini,
Amin. Dan setelah itu apa? Setelah itu kita nggak tahu lagi tujuan hidupnya. So, mau punya Lamborghini boleh, mau bahagian orang tua boleh, tapi itu basically adalah bonus. Tetap balik lagi, goalnya adalah kayak tadi, taruhlah kebahagiaan itu di dalam diri kita. Gampang ya ngomongnya ya Cia kayaknya. Iya. Itu, jadi kayak kalau goalnya Cia sendiri apa sih kira-kira? Yang bikin aku bahagia. Mungkin kalau ngomongin apakah aku menaruh kebahagiaan di orang atau barang ya, aku mungkin cenderung ke orang ya. Karena aku tumbuh di keluarga yang kayak dekat sekali. Jadi kayak my family is my life gitu. Memang ketika aku menaruh kebahagiaanku di sana, aku memang ada rasa cemas sih sometimes, kayak kadang ngerasa aduh jangan sampai mama papa diambil dulu, jangan sampai berpulang dulu sebelum aku misalnya kayak sukses atau apa gitu. Jadi takut sometimes kehilangan mereka. Iya, ini juga pernah aku alamin sebenarnya. Makanya kenapa aku bisa bilang seperti ini, karena ya kalau kita nggak pernah ngalamin mungkin kita nggak akan tahu rasanya gitu. Jadi di tahun 2015 aku punya opa. Jadi ini aku bisa bilang life transition banget ya di tahun-tahun 2012 sampai 2015. Jadi opa aku tuh sakit. Aku deket banget sama opa aku. Opa aku sakit. Ya kalau sakit, untungnya kita punya persiapan ya. Dan waktu itu keluarga aku tuh punya persiapan kurang lebih 8 tahun sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa aku melihat opa aku ini kayak superhero kali ya. Kayak oh kalau sakit nanti dia bangkit lagi gitu. Dan suatu saat ya sakit sampai koma, dan itu mungkin aku bisa bilang adalah titik mulai depresinya gitu. Nah depresi karena sakit. Setelah orang itu meninggal, beda lagi jadi kasusnya. Aku bangkit dari depresinya, udah selesai, grievingnya udah selesai. Terus tujuannya apa? Misalkan dulu aku punya goal mau kuliah di luar negeri sebenarnya. Terus opa aku bilang jangan deh, jangan ke luar negeri, temenin opa di sini. Oke, waktu itu aku setuju karena ya itu aku menggantungkan si kebahagiaan ini kayak tujuan aku tuh, oh ya ini opa seneng, aku melepaskan mimpi aku gitu. Sampai sekarang kadang-kadang ada penyesalan karena kayak seandainya waktu itu gue pergi kuliah ke luar negeri, mungkin hidup udah berbeda gitu. Tapi ya satu sisi ya itu bukan sesuatu yang harus disesalin sih. Cuman ketika opanya udah nggak ada, aku tuh kayak nggak rutin gitu loh di dunia ini. Kayak ngapain ya? Gue ngapain lagi nih sekarang gitu. Punya mimpi, punya mau jadi psikolog, mau punya ini itu masih tetap ada. Cuman plain ya rasanya, kayak ya karena waktu itu opaku lebih besar daripada mimpi-mimpi. Nah makanya kita sayang sama orang, kita attach sama seseorang, sama barang itu boleh, tapi tetap kayak waktu itu aku bisa bilang aku kebalik ya. Mimpi aku punya, tapi itu lebih kecil daripada opaku. Itu harusnya dibalik. Jadi opaku itu adalah orang yang aku sayang, aku attach, tapi attachment aku harusnya lebih besar sama diri aku, terhadap goal-goal aku, terhadap tujuan hidup aku. Mungkin dulu harusnya mau jadi psikolog gitu, bukan untuk mau nyenengin opa. Kuliah itu buat nyenengin opa, kuliah di dalam negeri itu buat opa gitu. Buat itu semuanya harusnya kita untuk diri sendiri gitu. Tapi in the term of people trying to pursue something, kayak ketika membangun sesuatu atau mengejar sesuatu, itu kan memang kita secara alami pasti attach gak sih? Kayak ketika kita seperti contoh nih ngomong tentang aku deh yang paling sekarang lagi real ya, mengejar mimpi misalnya, mimpiku untuk menjadi seorang penulis lagu atau penyanyi gitu. Secara alami kan kayak attach dengan mimpi itu, dan kayak kalau misalnya tiba-tiba nih mimpiku tidak terjadi, I'm not
be there. Itu aku tidak menjadi seorang penyanyi yang dikenal, atau tidak bisa menjadi penulis lagu yang dikenal gitu. And then what make me gimana caranya supaya aku nih bisa tetap bahagia? Ada saran nggak atau ada cara nggak? Oke, mungkin kalau tadi aku berangkat dari mimpinya Cia. Jadi kan Cia bilang menjadi seorang penyanyi. Oke. Itu adalah goal kamu, itu adalah tujuan hidup kamu. You love singing, itu oke. Tapi tadi mimpi kamu menjadi, ketika sudah ada embel-embel, menjadi penyanyi yang terkenal. Menjadi penyanyi yang terkenal itu bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Okay. Jadi see the difference. Jadi penyanyi dengan menjadi penyanyi yang terkenal. Menjadi penyanyi, it's something you can control. Kamu bisa kontrol jadi penyanyi. Maksudnya gimana ya? Menjadi penyanyi means orang yang singing gitu kan, orang yang bernyanyi. Ya, di kamar mandi juga kita bisa jadi penyanyi gitu. You do it? Sambil mau buang air kecil, buang air besar. konser pribadi. Kadang-kadang kalau lagi ngomong pun lagi mengalun nih di kepala ada lagu. Ya tapi begitu, kayak so maybe don't attach yourself to something you can control. Kematian orang itu kita tidak bisa kontrol. Barang hilang atau rusak itu kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah balik lagi, ada di diri kita. Kayak tadi kamu menjadi penyanyi, ya mimpi kamu tidak tercapai kalau kamu memutuskan untuk berhenti jadi penyanyi. Tapi selama kamu masih menjadi penyanyi, ya bodo amat terkenal nggak terkenal, ya gue akan jadi penyanyi gitu. Jadi bedanya itu. Mungkin ya sebenarnya omongan kita ini mengarahnya ke the art of detachment sih. Aku bisa bilang, apa sih the art of detachment? Mungkin kalau aku bisa bilang, tadi attachment kita lekat, kita belajar untuk, bukannya kita tidak punya perasaan, tapi kita tahu ini sesuatu ini tidak abadi memang. Ya kita sayang, tapi ketika kita, mungkin ini sesuatu yang cringe yang kita sering banget dengar. Kalau kamu menyayangi sesuatu, lepaskanlah. Karena kalau dia balik, itu artinya itu punya kamu. Kalau dia tidak balik, itu artinya dia bukan milik kamu sejak awal. Ya, mungkin itu yang pelan-pelan kita coba pelajarin, the art of detachment. Sayang, tapi kita juga tahu kita bisa let go. Kalau memang dia balik, ya kalau orang Indonesia mungkin bilangnya ikhlasin ya. Kan belajar ikhlas itu susah gitu. Mungkin ini ada, dulu aku pernah belajar dari seorang dosen aku. Salah satu contoh yang bisa dibilang di art of detachment itu adalah mandala yang dibuat oleh biksu-biksu di Tibet. Jadi mandala itu basically adalah lingkaran yang kita bisa isi di dalam lingkarannya atau di luar lingkarannya. Apapun itu, semua yang basicnya lingkaran, kayak jam dinding itu bisa dibilang adalah mandala. Gitu. Jadi ya mandala adalah itu. Mandala itu bukan yang kita kan mungkin kalau kita searching di Google, mandala itu gambarnya yang geometri yang kompleks. Not always like that. Lensa kamera itu juga mandala. Semua yang bentuknya lingkaran. Ya. Walaupun lingkarannya pepat, walaupun lingkaran gimana, tapi kalau itu adalah lingkaran, itu adalah mandala. Bulan adalah mandala. Jembatan di atas sungai yang nanti itu kan dari jauh nanti jadi bentuknya bulat, itu adalah mandala. Cangkir atasnya itu mandala gitu. Nah, tapi kebetulan dibuat sama biksu di Tibet ini, mereka juga bikinnya memang mandala yang kompleks, yang geometri. Itu mereka buatnya susah banget, ya. Rame-rame beberapa orang menyatukan beberapa kepala dengan menggunakan dust atau debu. Jadi kayak batu yang diketokin itu kan keluar kayak debu, dan debunya itu berwarna. Jadi mereka membuat sebuah mandala yang besar. Aku nggak tahu sih exactnya berapa meter kali berapa meter, tapi itu besar, dan mereka mungkin butuh berbulan-bulan untuk komplit menyelesaikannya gitu. Terus kamu tahu begitu udah selesai apa yang terjadi? Udah selesai, kan sayang ya, kayak kita gedein anak aja gitu. Kita gedein anak, terus tiba-tiba
anaknya pergi, punya pasangan, keluar dari hidup kita, sama. Mereka berbulan-bulan mereka buat sesuatu yang dari sulit itu, dari from scratch. Terus begitu selesai, dihapus, dibuang. Tapi itulah cara kita untuk detach. Ya sesimpel, kalau kita punya sesuatu, kita punya mimpi, kita nurture kan mimpi kita. Kita rawat mimpi kita kayak kedelai Malika, kita rawat gitu. Ya kita akan, secara nggak langsung kita akan, kalau tadi Cia bilang attach, itu otomatis pasti terjadi. Hanya saja mindsetnya adalah don't get too attached to someone or to somebody. Oke, kita sayang sama orang, tapi jangan menjadikan orang itu dunia kita. Kayak semua kebahagiaan gue ada di situ. Mungkin kalau kamu mau pecah-pecah, oh kebahagiaan yang di sini, mau pergi ke luar negeri sama yang ini, sama si A. Kalau mau traveling dalam kota sama si B, sama si C gitu. Jadi mungkin jangan semua hal kamu taruh di dalam satu orang gitu. Gitu. Karena nanti kalau misalnya itu kita nggak tahu ya, banyak kejutan ya, tiba-tiba hilang, itu bisa jadi sesuatu yang sangat mempengaruhi stabilitas emosi kita ya. Iya. Oke, berarti kalau bisa aku rangkumin dari awal, intinya ketika kita ada orang-orang yang merasa hampa atau orang-orang yang merasa kosong, itu bisa jadi mereka menaruh kebahagiaannya di sesuatu yang sesuatu tuh ternyata hilang, tidak bisa dimiliki selamanya, dan akhirnya kehilangan tujuan kita. Dan kalau Kak Vero bilang tadi, kita bisa kok melakukan detach dengan cara membiasakan diri untuk tidak memegang erat-erat lah ya sesuatu itu ya, yang kita bangun, sesuatu yang kita idam-idamkan, atau sesuatu yang udah kita capai gitu, seperti keluarga, bahkan pasangan. Kita selalu siap untuk change goal aja, karena kan ya satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian. Kalau kita punya mimpi, pasti ya boleh aja, kita boleh aja punya mimpi, nanti gue gede pasti jadi, gue pasti sukses, boleh. Tapi sukses itu apa? Tiap orang definisi sukses pertama beda. Terus ya kalau udah sukses, then what? Jadi kita harus selalu siap untuk, ya manusia itu dinamis. Kita harus selalu siap dengan perubahan. Attachment itu kan sesuatu yang solid, kayak pasti sama dia, pasti ya. We doom kalau kita akan hancur kalau misalkan kita solid gitu, kita nggak suka dengan perubahan gitu. Gitu sih. Berarti kita jadi manusia harus bisa fleksibel ya, bisa mengikuti perubahan yang terjadi dalam hidup juga gitu. Mungkin hal-hal yang sifatnya prinsip kayak prinsip apa ya contohnya, kalau sama orang harus maafin apa, itu prinsip ya gitu. Tapi kalau hal-hal yang bersifat fleksibel dan tidak pasti seperti orang, barang, itu kita nggak boleh pegang erat-erat. Intinya itu ya, harus siap sama perubahan dan punya ekspektasi bahwa hal yang tidak pasti. Satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, itu dia tadi. Itu bagus banget ya, bisa di-note. Satu-satunya hal yang pasti adalah segala sesuatu tidak pasti. Adalah ketidakpastian, betul. Adalah ketidakpastian, itu bagus banget. Wow, Kak Vero, ini bagus banget sih pembicaraan hari ini, karena aku juga secara pribadi belajar dari apa yang Kak Vero sampaikan tadi, karena aku kan juga punya sesuatu yang aku attach ya. Seperti family, seperti pekerjaan gitu, dan hari ini aku ngerti bahwa nggak boleh, akan lebih baik mungkin ya, akan lebih baik untuk aku nggak menaruh menaruh rasa bahagia aku di sana gitu, apalagi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. By the way, kita menuju sesi paling akhir, yaitu Kak Vero, ada nggak sebuah pesan atau cara atau apapun itu yang Kak Vero kepingin sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman yang nonton Angkat Bicara ini? Boleh disampaikan? Mungkin kalau sedikit pesan ya, Cia, mungkin ya. Mungkin setelah mendengarkan podcast ini, beberapa di antara teman-teman ada yang, oh jangan-jangan gue lagi fall out of love nih with life. Atau ada beberapa teman yang jadi sadar, oh ternyata selama ini cara gue attach itu terlalu salah, terlalu attach gitu.
nggak apa-apa. Kita pelan-pelan kita coba untuk balik lagi, mencintai lagi, jatuh cinta lagi sama kehidupan. Karena ya hidup itu aku bisa bilang adalah proses jatuh dan bangun sampai kita mati aja. Nggak mungkin kita jatuh terus, atau kita bangun kita di atas terus. Pasti itu nanti setelah kita bangun kita ada jatuhnya lagi ya. Itu aku bisa bilang hidup itu adalah proses jatuh dan bangun sampai mati. Ya kalau misalkan aku yakin banyak di antara kita, mungkin hampir semua pernah ngerasain yang namanya kehilangan. Baik kehilangan orang maupun kehilangan benda atau sesuatu. It's painful, tapi ayo kamu nggak sendiri, kita sama-sama untuk cari lagi makna hidup. Kita cari lagi pelan-pelan, karena hidup itu ya, hidup kamu itu kehilangan makna ketika kamu berhenti memberikan makna. Aku bisa bilang gitu. Tapi selama kita masih memaknai setiap kita nafas itu sudah bermakna, ya kita akan pelan-pelan kita mulai jatuh cinta lagi sama kehidupan. Ketika kamu lagi ngerasa hampa, jangan nyerah dulu. Karena kalau kita nyerah, ya udah semuanya akan berhenti selesai di situ. Jadi kamu yang memutuskan kamu mau berhenti atau tidak. Itu adalah balik lagi sesuatu yang bisa kita kontrol, dan ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Aku pun sendiri sampai sekarang masih berusaha untuk coba belajar ikhlas gitu. Mungkin gitu. Wow, Kak Vero tadi tuh bagus banget sih by the way. Aku ada attach sama kata-kata Kak Vero yang dia ngomong tentang kita harus belajar untuk ikhlas ya. Harus belajar familiar sama yang namanya ikhlas. Karena dalam hidup ini ada jatuh bangun, dalam hidup ini ada yang namanya menerima dan kehilangan. Jadi kita jangan sampai punya ekspektasi bahwa hidup ini bakal terus bahagia, tapi syukuri juga kesedihan atau rasa kecewa sebagai bagian dari kehidupan. Begitu Kak Vero? Oke, by the way terima kasih Kak Vero ya buat waktunya, buat ilmunya, nasihatnya yang sudah Kak Vero bagi buat kita semua. Aku percaya ada banyak dari kalian yang terjawab ya gejolak dalam dirinya. Oke, jadi begitu saja teman-teman, dan jangan lupa untuk terus engage with us dengan cara subscribe, like, comment, dan share podcast Angkat Bicara ini, khususnya kepada teman-teman kalian yang membutuhkan jawaban atas isu kesehatan mental yang mereka alami. Oke, begitu saja. See you on the next podcast Angkat Bicara. Bye!